Sekali lagi, aku ingetin dengerin ceritanya pakai headset ya. Halo semua, kali ini kita bakal ceritain kisah horor dan narasumber kita ini bernama Mas Arga. Dan judul dari kisah ini adalah Rumah yang Tidak Pernah Mengizinkan Pulang. Namaku Arga. Aku menulis ini sebagai peringatan, karena tidak semua rumah diciptakan untuk ditinggali. Beberapa rumah hanya ingin dihuni. Aku pindah ke rumah itu karena harganya murah. Terlalu murah untuk ukuran rumah besar di desa terpencil dekat hutan. Catnya mengelupas dan halaman depannya selalu lembab, seperti tidak pernah kering. Pemilik sebelumnya dikabarkan meninggal sendirian. Tidak ada keluarga yang mengurus rumah itu. Dan anehnya, tidak ada warga yang benar-benar ingin membicarakannya. Saat pertama kali aku berdiri di depan pintu rumah itu, dadaku terasa berat. Bukan takut, tapi seperti ada sesuatu di dalam yang sudah mengenalku. Seolah kehadiranku memang ditunggu. Pintu kayu itu terbuka perlahan. Aroma tanah basah langsung tercium, padahal hari itu tidak hujan. Malam pertama aku membersihkan satu kamar dan ruang tamu. Jam hampir tengah malam, saat aku berbaring. Lampu kamar redup dan angin membuat jendela berderit pelan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dinding di samping tempat tidurku. Bukan dari pintu. Ketukan itu terdengar 3 kali, lalu berhenti. Aku mencoba menenangkan diri. Namun beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. Lebih pelan dan lebih dekat. Lalu terdengar bisikan yang menyebut namaku. Suaranya sangat pelan, tapi jelas. Aku langsung duduk. Tidak mungkin ada yang tahu namaku. Aku belum mengenal siapapun di desa ini. Keesokan harinya aku menemukan lorong sempit di belakang rumah. Lorong itu tidak terlihat dari luar. Dindingnya penuh noda hitam seperti bekas telapak tangan. Di ujung lorong ada pintu kecil tanpa gagang dan tanpa kunci. Pintu itu penuh bekas goresan panjang. Saat aku mendekat, dadaku terasa sesak. Dari balik pintu, terdengar suara napas. Bukan satu, tapi banyak. Aku menjauh dan menutup lorong itu. Aku mencoba bertanya kepada warga desa. Namun setiap kali aku menyebut rumah itu, wajah mereka langsung berubah. Seorang kakek akhirnya berkata bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia mengatakan bahwa siapapun yang tinggal di sana tidak pernah sendirian. Dan mereka yang tinggal terlalu lama tidak akan bisa pergi sepenuhnya. Sejak malam ketiga, aku selalu terbangun pada jam yang sama. Pukul 2:13. Aku selalu terbangun menghadap ke arah lorong belakang, padahal aku tidur membelakanginya. Setiap malam aku mendengar suara langkah kaki diseret. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Gagang pintu bergerak perlahan, padahal aku selalu menguncinya. Dari balik pintu, terdengar bisikan banyak orang. Mereka berbicara bersamaan. Mereka menyuruhku keluar, masuk, dan menggantikan mereka. Suatu malam aku melihat keanehan di cermin kamar mandi. Pantulanku bergerak lebih lambat dariku. Lalu pantulan itu tersenyum, padahal aku tidak. Bibirnya bergerak tanpa suara. Namun aku bisa membaca ucapannya. Ia mengatakan bahwa aku sudah berada di dalam. Malam ketujuh, pintu lorong belakang terbuka sendiri. Bau busuk keluar dari dalamnya. Di dalam lorong, terdapat banyak pintu kecil di dinding. Setiap pintu memiliki nama. Dan salah satunya bertuliskan namaku. Pintu itu sedikit terbuka. Di dalamnya aku melihat kamarku. Aku melihat diriku sendiri sedang tidur. Namun mataku terbuka, menatap ke arah pintu, menatap aku. Aku berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Namun sejauh apapun aku berlari, aku selalu kembali ke depan rumah itu. Setiap kali aku kembali, rumah itu terasa semakin hidup. Dindingnya seperti bernapas. Dan suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Akhirnya aku mengerti. Pemilik rumah sebelumnya tidak meninggal. Ia menjadi bagian dari rumah itu. Semua orang yang tinggal terlalu lama akan menggantikan yang lama. Rumah itu tidak membunuh. Rumah itu menyimpan.
Sekarang aku menulis ini dari kamar yang sama. Jam menunjukkan pukul 2:12 menit. Langkah kaki itu terdengar lagi. Semakin dekat. Jika suatu hari kamu menemukan rumah yang terlalu murah, dan rumah itu terasa seperti mengenalmu, jangan masuk. Karena rumah itu tidak ingin kamu tinggal. Rumah itu ingin kamu menetap.